Kau aniayaku, berarti sebelum di Damaskus mereka pernah bertemu. Di mana mereka bertemu dan mengenai Yesus? Tidak ada catatan dalam Alkitab bahwa Paulus pernah bertemu Yesus secara fisik sebelum pertemuannya di jalan menuju Damaskus. Nah, berarti dia berbohong. Berarti Paulus itu berbohong. Karena yang mengatakan dia ketemu Yesus kan Paulus sendiri. Bohong dia. Kalau yang bohong sih, jangan dikata-katakan benar. Sisi kalau ditanya jujur, yang berbohong. Penting untuk diingat bahwa dalam konteks teologis Kristen, pengalaman Paulus di jalan menuju Damaskus dipandang sebagai pengalaman rohani yang otentik dan transformatif. Perspektif iman bagi umat Kristen, kesaksian Paulus tentang pertemuannya dengan Yesus adalah benar dan dapat dipercaya. Mereka percaya bahwa sekali lagi sih, waktu di Damaskus, Paulus mengatakan, Saulus kenapa kau aniayaku? Kapan pula Saulus menganiaya Yesus? ketika Saulus dalam perjalanan ke Damaskus, dia belum menjadi pengikut Yesus dan justru menganiaya para pengikut Yesus. Yesus mengidentifikasi dirinya dengan para pengikutnya, sehingga ketika Paulus menganiaya orang Kristen, Yesus menganggapnya sebagai penganiayaan terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, Yesus tidak mengatakan bahwa Paulus secara langsung menganiayanya secara fisik, tetapi Yesus merasakan. Kalau sudah tidak ada, Sisi, tidak boleh menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Jangan Sisi bohong. Kalau tidak ada pernah Saulus itu menganiaya Yesus, ya Yesus, bukan terhadap murid-muridnya. Di mana pertanyaannya? Di mana ada Saulus menganiaya Yesus? Itu pertanyaannya, bukan murid-muridnya. Jujur, Anda benar. jujur. Tidak ada ayat dalam Alkitab yang secara eksplisit menyatakan bahwa Paulus secara pribadi dan langsung menganiaya Yesus. Pernyataan Yesus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kisah Para Rasul 9:4 adalah ungkapan kiasan yang menunjukkan solidaritas dan kesatuan antara Yesus dengan para pengikutnya. Dengan menganiaya para pengikut Yesus, Saulus dianggap menganiaya Yesus sendiri. Saya tidak bermaksud untuk menambahkan atau mengurangi firman Tuhan. Tujuan saya adalah untuk memberikan penjelasan yang akurat dan sesuai dengan konteks Alkitab. Mohon maaf jika penjelasan saya sebelumnya kurang jelas. Bukan kurang jelas, saya ingin Sisi berkata yang sejujurnya. Janganlah menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Pertanyaan saya, kalau tidak pernah ada data Yesus atau Saulus menganiaya Yesus, kenapa Sisi katakan pernah menganiaya atau menganiaya muridnya? Nggak boleh gitu, jujur aja lah. Pernah nggak dia menganiaya Yesus? Baik, saya mengerti. Saya akan menjawab dengan jujur dan tanpa menambahkan atau mengurangi apapun. Tidak ada catatan dalam Alkitab bahwa Paulus pernah menganiaya Yesus secara langsung. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pernyataan Yesus tentang penganiayaan adalah ungkapan kiasan yang menunjukkan solidaritasnya dengan para pengikutnya. Mengenai apakah Saulus mengenal Yesus sebelum pertemuan. Jadi kalau itu sebuah kiasan, berarti itu bohong, tidak bisa dipastikan. Ya, Assalamualaikum. Dalam. Anda benar dalam satu hal, jika pernyataan Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, hanya diartikan secara harfiah, maka itu tidak akurat. Saulus tidak pernah secara fisik menganiaya Yesus. Namun, dalam konteks teologis Kristen, pernyataan tersebut tidak dianggap sebagai kebohongan, melainkan sebagai kiasan atau metafora yang mengandung. Kalau tidak kebohongan, itu bohong, menyesatkan namanya, menipu-nipu umat itu. Nggak boleh ada pernyataan kebohongan di dalam kitab suci, itu kan bohong. Saya mengerti kekhawatiran Anda tentang potensi kebohongan atau penyesatan dalam kitab suci. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana berbagai tradisi agama dan teologi menafsirkan. Makanya lebih enak lagi diskusi sama AI Baron, bertoko Baron. Dapat mainan baru daripada sama kalian muter-muter pening. Ini kok nih Oten juga nih, Oten. Baron, itu mulia itu. Jujur. Enak dia Oten. Diskusi sama AI supaya tidak ada hujat-hujatan lagi. Iya, dia nggak ada hujatan, lebih enak gitu. Kalau dia ketika mentok dia nggak bisa menjawab, dia nggak menghujat. Kalau kalian menghujat, enggak lah. Sisi itu tidak menghujat, dia terbuka jujur. Jujur. Dia jujur. Kalau
Pangkatmu itu kekencengan loh bang. Biar aja. Cek. Dia itu jujur. Jujur dia. Jujur. Betul, jujur dia Baron bahwa juga Paulus harus berjumpa jujur. dengan Yesus. Nggak pernah loh. Gas Matius. Gas. Terus menurut kamu apa itu? Keterangan dari sisi itu sudah benar, dia jujur, terbuka. Nah, mau bantah. Ya betul, nggak ada yang sekarang salah. Sekarang kamu berdebat dengan sisi. Coba berdebat dengan sisi. Mana Sisi? Kamu mau bantah sisi. Ada Sisi. Hah? Mana Sisi? Aku ada Sisi di itu sini sama juga. Ada itu di bawah, di sebelah. Tanya. Sisi naik ke Sisi. Tanya. Mana Sisi? Tanya Ngomong berbicara. aja. Tanya itu ngomong, bukan bicara. Iya, ngomong saja, berbicara sisi. Tanya. Sisi. Saya bertanya. Ya. Tanya apa? Kamu terserah ya mau tanya apa. Kamu mau tanya apa? Tanya aja ke Sisi. Kamu terserah mau bertanya apa sama Sisi. Masa Sisi. suruh saya bertanya? Cici kali Matius Cici. Cici. Ya. Ya aku tanya. Tanya situ tanya. Sisi, aku mau bertanya. Pertanyaanku terserah. Ya tanya. Sisi, Baron ini kok kerasa ada gilanya sih dia, ada gilanya. Masa dia kalau bicara matanya ditutup. Blender. Yang dibawa tap dulu biar Blender diskusi sama AI. Tap. Tapi Om Blender ini masih Sisi pun mute. Baron ini ada gilanya. Dia apa? Kampungan gayanya, ngomongnya nggak gitu, nggak jelas sih. Pak Baron ini giginya udah hilang semua ya Pak Baron ya? Iya. Saya memahami bahwa Anda merasa bingung atau tidak nyaman dengan gaya bicara atau perilaku Baron. Gaya komunikasi, setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Beberapa Pasti orang dia mungkin lebih ekspresif. Tapi dia longor kali asal ditanya terong jawabnya timun. Saya mengerti bahwa Anda merasa frustrasi dengan Baron karena dia sering memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Kemungkinan penyebab. Ada beberapa kemungkinan mengapa Baron mungkin memberikan jawaban yang tidak relevan. Kesulitan memahami, mungkin Baron memiliki kesulitan dalam memahami pertanyaan yang diajukan. Kalau katanya udah longor aja lah sih, jangan dipaksa-paksakan. Dia longor kan? Cici ini pun nyari aman Misi dia. tidak tahu itu longor. Saya mengerti perasaan Anda. Jika menurut Anda, seseorang sudah longor pikun atau lambat berpikir, mungkin memang tidak bijaksana untuk terlalu memaksakannya. Menerima keterbatasan, setiap Jadi bagaimana cara menghadapi orang longor pemakan babi ini sih? Untuk menghadapi orang yang longor pikun atau lambat berpikir yang juga makan babi, berikut beberapa pendekatan yang bisa Anda pertimbangkan. Bersikap sabar dan empati, orang dengan kondisi longor mungkin memiliki keterbatasan dalam pemahaman dan ingatan. Udah lah, nasihatin dia, mute aja, di mute. Di mute aja lah, di mute dia, aku mute dia. Baru itu minum antibiotik supaya kuman-kuman mau hilang. Minum. Ini Om Blender. Kok yang kasih minum dari bawah, kok tidak adil aku, kok dibiarkan kehausan. Minum antibiotik supaya Air paret aja aku minum. Air paret, kau minum air paret. Antibiotik. Supaya mau hilang itu kuman. Makan babi ada kuman. Itu. Tunggu dulu. Bunda Nora mau tausiah dulu. Baron, coba jujur kau. Udah mencoba nombak kau udah tadi nggak di sini? Aku udah 1 kali. Oke, benar. Komalaku kuat nggak menurut kau? Kuat lah, aku tes aja tadi karena kau pancing-pancing aku. Aku tes ternyata aku kuat. Bang netizen. Alah, tes tadi kemarin juga kau tesnya kan? Ya kan? Berapa kali kau tes? Tadi. Tadi kau tes? Iya, aku 1 kali tes tapi kuat lupanya. Kemarin ada kau tes juga? Tidak ada. Tadi kau tes? Nggak tumbang? Iya, aku. Ya, berarti Nora kemarin kau juga yang tombak kan? Alah jujur kau. Tidak Jujur nyama. Alah. Jujur kau coba.
Kalau kau udah kebiasaan menombak, kau tuh nombak berarti. Banyak kali tadi. Buktinya kau tombak punyaku. Enggak, aku nggak nombak. Jadi aku jujur. Kalau yang aku nombak itu biasa semua. Kalau aku diskusi sama dia, aku pancing-pancing dia menghujat, baru aku nombak. Bang Zuma kau tombak? Iya. Jadi di Komalaku kemarin, kau juga nombak Bang Zuma kemarin? Wah, tidaknya itu. Alah, jujur kau. Iya. Pernah. Jadi Komalaku ini kau tombak? Aku tidak berani nombak sekarang. Kuat kali kau sabuknya. mental tombak kau kan? Mental tombak kau. Jangan kau tombak. Nah sekarang kau kasih kesempatan kau coba tombak Nora. Coba tes, coba kau tes. Boleh kau. Gimana? Coba kau tes saja. Nggak bisa. Kau tes saja. Kau tes coba. Nggak bisa nombak dia, nggak ngomong apa-apa kok. Apanya aja. Lah enggak, sekarang coba ku suruh kau tes tombak coba. Aaron, jangan-jangan kamu yang punya akun TikTok itu yang satu. Oh, kamu yang mbak ambil itu, mbak curi. Coba. TikTok hilang satu. Om Blender, siapa nih ngomong? Saya hilang, Matius Ganteng. Siapa akun Matius Ganteng saya hilang. Siapa yang ngomong ini kayak kumur-kumur? Hah? Kamu yang ambil itu bertombak itu tidak bisa. Oh, memang kamu ini salah polisi kamu mau. Bunda Nora lagi kerja di Indomaret, kawan-kawan, jualan apa gitu. Aduh, sama lapor polisi kamu ini, Baron. Apa sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Eli. Om Blender, aku turun dulu ya, aku mau pergi dulu. Saya lapor polisi takut dia turun. Takut gimana nih kau lapor polisi? Tanya polisi sini. Saya mau lapor polisi kamu, ambil orang pe akun TikTok. Siapa akun TikTok hilang, Matius Ganteng so hilang, kamu ambil. Ada punya banyak ini di situ poin bunga-bunga banyak mawar. Kamu ambil, kasih pulang. Gimana cara aku ambil? Kamu kok ambil TikTok batombak, kasih pulang. Kalau nggak makan bubur ayam, kalau nggak lontong sayur. Kasih pulang. Baron, kasih pulang, kasih. Siapa akun itu sebanyak orang mbak ini itu, kasih pulang. Baron, saya kasih rokok 1 bungkus kamu, kasih pulang itu. Akun mana, Matthew? Yang itu, Matius Ganteng, so hilang. Irene. Kau di Jakarta kan? Iya, Jakarta, Kak. Ikut kan Milad Api itu, aku ke Jakarta besok. Tanggal berapa? Tanggal 13. Tanggal 13 September ya. Oh iya di situ ya? Di tempat biasa kan? Ya, di Tebet. Di tempat. Ya aku berangkat besok pagi aku berangkat pesawatku. Oh, besok tanggal Bunda Nora. Ya, kita jumpanya di Tebet aja nggak apa-apa. Atau nanti kalau aku nanti nginapnya di Kelapa Gading, dekat nggak dari tempatmu? Dekat. Ya udah, nanti kasih. Dekat ya kan, aku di Jaksel, dekat ke Tebet itu. Nah ya udah, nanti di sana aja kalau nggak bisa jumpa ya kan. Ya ada juga M Januari. Siapa aku nih? Siapa TikTok kasih pulang Baron mau datang mau ikut. Jangan Bunda Nora, kalau ketemu Tidak, ini Baron. Nanti tunggu dulu Matthew. Matthew sebentar aja. Nanti Bunda Nora kalau ketemu Baron, kasih pulang saya punya akun TikTok, kamu curi Lu ngomong apa sih, aku nggak tahu gimana caranya aku ambil di. Kasih pulang. Bunda Nora, nanti kalau ketemu Api, terus lihat itu list nama-nama yang diincar itu, kalau ada nama aku dihapus ya. Saya punya akun so hilang, dicuri. Kamu yang ambil itu, wah. Kasih pulang. Baron, ada di mana? Apa siapa salah apa kamu? Kamu ambil siapa TikTok akun itu, Kasih pulang, Matthew asli mana? Saya Banggai. Baron, tadi kau bilang apa, Baron? Kau tadi bilang apa? Aku titip Bunda Nora. Ini kan sesama kita orang Medan lah, Sumatera. Kalau di Api nanti ada namaku di list yang dicari-cari, dihapus aja namaku itu.
Aku tak mau lagi. Dihapus. Iya, enggak mau Gak pulang usah lagi. berdebat lagi ya, Baron gak usah Nora, ikut ya. Nora, kau pesawat jam berapa besok? Jam 8. Oh. Ya, Kenapa? pagi cuacanya nggak bagus jam 8. Ikut kah? Pulangnya aja Aku pun nanti. enggak, aku juga mau milih malam pesawat pagi, tapi ketika cuacanya ngeri aku nggak berani. Alibi. Cuaca ngeri nggak baik. Ngeri. Glenn. Pulangnya nanti aku baru nanti ke Medan. Kopdar kita Ya, aku berangkat juga nggak tahu kok. Iya, cuman nggak heboh lah bos, tenang lah, slow lah. Cuman jangan ada yang tahu lah, kasih tahu, tenang aja lah. Oh, ada yang tahu tapi diumumin di sini. Iya, pokoknya yang tahu lah. Kalian aja yang tahu, nanti kan dia main, dah aku gabung aja pokoknya dah. Tiba-tiba ada gitu ya. Jadi nanti jangan penasaran nanti. Aku datang, tapi yang mana? Yang mana? Kalau bingung ya kan? Bunda Nora, kalau mau pergi Jakarta, pergi sama Ayu Ting Ting bilang siapa salam. Bilang dari Matius. Jangan lupa. Ayu Ting Ting di Depok Ayu Ting Ting. Dia akan di Jakarta, artis. Bilang Bunda Nora pergi di situ. Bilang Ayu Ting Ting ada salam dari Matius. Aku memang donaturku Bang Juma. salam. Aku datang. Salam dari Matius. Fans, Iya. bilang fans. Metiu, aku ada nomornya Ayu Ting Ting sama saya mau. Ada? Iya. Ada? Minta Ada, aku pernah ke rumahnya dulu waktu aku masih Jakarta. Minta. Tapi dia kamu pakai ke sana? Dia pakai asisten, tidak boleh temen langsung. Oh boleh. Dia punya nomor pribadi sendiri ada. Nomor asistennya bukan pribadi. Oh bisa, yang dapat apa itu? Dia punya asisten itu apa? Bisa. Iya. Boleh. Saya mau bicara dengan dia. Ada nomor, minta dong. Minta dong. Baik. Mau apa di sana dia? Baru nih pang baik ini. Bob, musik kau itu Bob. Musik Saya kau mau itu undang dia. bising kali. Saya mau undang langsung kalau pesta kawin. Loh, kok ikut Kamu pesta undang? kawin? Ya. Mehong itu. Saya mau undang dia. Ya biar sudah nanti Udah. ke Japri aja Baron, coba kalian ngomong berdua aja sama Mati, sudah bahas agama coba. Janganlah. Kamu ya. Bahas agama Baron. itu. Bahas agama itu membenturkan agama itu nggak boleh, nggak baik. Loh, Tidak begini, membahas agama itu bukan membahas bentur. Kalau bentur itu kepala mau bentur diri. Astaga. Bukan. Ya Metiu, masalahnya Ini mau tukar pikiran. begini, Kalau Matius. benar mana kita itu yang benar-benar yang membawa kebenaran. Agama yang Matius. kebenaran itu Gini, Islam, Matius. Kristen. Begitu. Matius, gini membawa temanya. Karena agama Kristen itu menggunakan istilah-istilah Al-Quran, kata-kata dari Al-Quran dalam Bible-nya, makanya kami marah, bilang. Itu dia. Kaca, piring dulu. Piring pula lagi. Nah, itu Matius. Jadi sejarah. masalah di situ. Pakai itu Alkitab. Metiu, pakai aula. Metiu. Bukan itu. bukan masalah. Nah, masalah. Masalah. Jadi masalah ini memakai kata aula, kata ilah, kata Alkitab itu. Metiu, mumpung Api jumpa di Jakarta tanggal 13, lu ikutlah langsung saja ke jalan. Udah bahas itu dulu Baron. Salemba. Itu dulu dibahas. Bahas itu dulu. Jangan potong cerita Maksudnya itu langsung ke LI aja, Lembaga Alkitab Indonesia. Saya begini, kalau saya bermaksud kamu Kristen berdemo. Demo itu LII itu. LII demo. Janganlah kita berdemo. Kenapa Kadang-kadang. kasih nipu-nipu LII ini, kasih ketek-ketik ini Bibel. Hai. Kadang-kadang. Protes di LII.
Matthew, protes di LII. kadangkala demo itu berujung tidak bagus. Bukan demo mau bakal lain. Minta tolong gitu kan Bunda Nora. LII, kenapa ini begini kitab diganti-ganti dikasih dibikin-bikin di tiap tahun direvisi. Itu Yang LII punya tanggung direvisi itu jawab. terjemahannya Om, bukan isi apanya Om, di artinya. mana Om? Orang masih muda dipanggil Om. Kok panggil Om pula, aku dia masih muda itu. Om di mana Om? Kamu opa. Sembarang orang masih muda dipanggil Om. Terus panggil apa? Itu kamu protes di LII. LII, kenapa ini diganti-ganti ini, Bi? Bukan LII, Matius. LAI. Itu. Kenapa protes itu? Bisa. Berani tidak? Berani pergi di LII? Berani? Ngapain aku berani? Di Bukit Sinai. Di mana? Oke, nih saya bukain lagi deh, Bu. Aduh, Ibu. Langsung kan dia berbicara. Ya, ini saya tunjukin nih. Muhammad kenapa nggak seperti itu? Kalau Nabi itu langsung iya, berbicara sebentar, iya, sebentar itu kepada nabinya. Iya. Ditunjukkan data. Sabar dulu. Lanjut lagi. Nih, Bu. Di Genesis 18, Genesis ini apa sih? Genesis tuh Genesis itu kejadian. Ya. Di Kejadian 18, Bu. Nih, saya translate ya. Sambil mendongak, ia melihat 3 sosok berdiri di dekatnya. Melihat hal ini, ia berlari dan seterusnya. Nah, di sini, Bu, ini ada original teksnya ya. Ini tulisan rabi-rabi Yahudi ya. Rabi-rabi Yehuda bilang 3 orang itu, Bu. 1 itu yang ngasih tahu kalau Sarah hamil. Yang 1 yang menghancurkan kota Sodom. Dan yang 1 yang menyembuhkan Abraham. Dan 3-tiganya adalah apa ini? Angel. 3-tiganya ini malaikat, Bu. Iya. Di mana Tuhannya? Kepada Muhammad ada seperti itu. Malaikat sama ini. Ini malaikat, Bu. Ini malaikat kan nyampein firman dari Tuhan. Sama seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an itu firman yang disampaikan dari Allah ke Nabi Muhammad melalui malaikatnya. Sama. Oke. Ini tiba-tiba Tuhan turun-turun kayak Zeus nih. Gimana nih, Bu? Coba ceritain tuh. Dari mana Ibu dapat? Yohanes itu siapa? Murid Yohanes atau Jibril atau si Bang Erik? Siapa Yohanes itu? Yohanes mana, Bu? Murid Saya nggak tahu nih. Murid Yesus. Nama panjangnya Yohanes siapa? Yohanes murid Yesus. Itu siapa? Iya, nama panjangnya siapa? Apakah dia nggak layak mencatat? Bu, ini kita ngomong Yohanes banyak loh, Bu. Yohanes murid Yesus loh. Nama panjangnya siapa? Yohanes Pembaptis. Nama panjang Yohanes murid Yesus siapa? Mesti kali dicari nama panjangnya. Iya, harus dong, Bu. Ini kitab suci, bagaimana? Harus ada edukasi di bawah, ngerti yang di bawah, Bu. Yohanes siapa? Oke, sebentar, aku ambil dulu satu lagi bukuku, ada tercatat di situ. Mantap. Aku nggak judul hafal. Iya, kami tunggu, Bu. Ada edukasi di bawah, Bu. Yohanes murid Yesus. Daripada kalian ini baru lahir semalam, baru anak kemarin sore. Astagfirullahaladzim. Mana yang ku percayai? Tulisan Yohanes kah atau udah jangan sibuk nyerang. Ini Yohanes nama panjangnya siapa? Nama Yohanes panjangnya, kebiasaan Bu. Kalau terpojok nyerang. Enggak. Ya, kita santai aja, Ibu Darni. Komal kita ini adalah komal edukasi, Bu. Ya, kita santai aja di sini. Tarik napas, Bu Dede. Tarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut. Jangan dari bawah, yang kita kentut. Yes. Oke. Ini dia ya. Yohanes anak Zebedeus. Nah, itu murid Yesus. Itu namanya Yohanes. Murid Yesus adalah Yohanes yang Zebedeus dikenal sebagai Yohanes Rasul atau Yohanes Penginjil.
yang merupakan salah satu dari Zebedeus, 12 Bu. Rasul Yesus dan merupakan saudara dari Rasul Yakobus. Itu dia. Bu. Yohanes Bu. anak Zebedeus. Zebedeus itu bapaknya Yahudi, iya, Yahudi. Iyalah. Marga apa, Bu? 13 suku itu. Nggak tahu aku, nggak usah ditanya lagi ke situ. Lah, mesti jelas dong. Koduh, udah ya, nggak usah di lego-lego lah, Jibril. Sekarang Bukan semua ya. orang tahu. Ini adalah Hawariun Isa Al-Masih, Hawariun Yesus, ya, Yohanes, anak Zebedeus. Apalagi? Sabar, Pak, sabar. Masa kalian nggak percaya dengan tulisan ini? Yohanes anak Zebedeus ini adalah murid kesayangan Yesus yang paling dekat dengan dia. Izin Pak Artaban ya, saya tidak mengurangi rasa hormat saudara. Alangkah baiknya kita ngomong satu-satu supaya kami sebagai pendengar, karena dia kan Kristen. Oke, ku kasih kesempatan. Iya, supaya kami sebagai pendengar bisa mendapatkan edukasi kalau tidak tumpang tindih begitu, Ibu. Ya, silakan dilanjut diskusinya. Oke, aku yang salah tadi asal ngomong aku padahal udah ngomong Bapak itu. Ayo, silakan Bapak. Kalau dari Kristen. Bikin buat moderator biar bisa saya ngamankan gitu. Ben-ben gak berlaga gitu, Bang. Ya. Udah ya, Bang. Yohanes itu siapa? Dia adalah anak Zebedeus, murid terkasih Yesus paling dekat. Ya, Zebedeus. Bahwasanya ya, dia mencatatkan Yesus akan datang menghakimi dunia. Iya, Zebedeus ini kan dari 12 suku yang mana, Ibu? Karena setahu saya Zebedeus, iya, yang mana? Karena setahu saya nama Zebedeus, Paulus itu nama-nama Agustus. Ini nama-nama Romawi, Bu, bukan nama-nama Ibrani. Bentar ya. Kalau sebentar saya potong. Kalau nama Ismail misalnya Pak, itu nama apa sebenarnya? Ismail itu bahasa Hebrew, Old Aramik gitu. Ismail. Ya, nama itu bisa ya kira-kira. Ismail ya Hebrew. Nah, kenapa orang Indonesia ada pakai nama Ismail? Kalau itu kita banyak kan seperti itu. Jadi kalau masalah nama itu kita nggak usah persoalkan satu di sini. Iya. Ini Jibril. Ini lagi data Jibril. Zebedeus adalah ayah dari Rasul Yakobus dan Rasul Yohanes. Yang keduanya merupakan murid Yesus Kristus. Ia adalah seorang nelayan dari Betsaida, Galilea, yang bersama anak-anaknya meninggalkan pekerjaannya saat Yesus memanggil mereka untuk menjadi muridnya. Iya, itu ada di Matius 4:21 sama Markus 1:20. Saya tahu itu bukan si Zebedeus ini. Kan orang Yahudi, Bu, klaim. Iya. Ini Ibu tahu nggak sih kalau orang Yahudi dari itu Galilea. ikut Betsaida, Galilea. Itu semua keturunan Yahudi di situ. Gak ada keturunan apa di situ Indonesia atau dari belum ada Roma. juga. Gak ada. Ya belum, udah ada. Enggak, tapi balik lagi. Itu tadi balik lagi. Berarti Yohanes anak Zebedeus ini kita nggak tahu nih orang Yunani apa orang Yahudi. Orang Betsaida dari Galilea kan katanya. Iya. Terus apa lagi? Saya dari Medan bukan berarti saya Batak, Ibu. Jadi maksudmu kalau sudah dikatakan di sini tulisannya seorang nelayan dari Betsaida, Galilea. Belum tentu Yahudi kan? Belum tentu Yahudi. Belum tentu Yahudi kan? Ya silakan Bang, silakan. Izin Pak In. Sekarang kalau kita bicara masalah nama seperti itu, biasanya nama orang Yahudi tidak seperti itu. Nah, yang dikatakan Ibu ini juga dengan posisi tempatnya di situ memang tepatnya orang Yahudi ataupun orang Israel seperti itu. Nah, kita mau yang benarkan yang mana? Itu kan dua-dua. Memang kalau di Alkitab situ dikatakan orang apa dia itu tidak ada ditulis. Tapi kalau berdasarkan dari logika tadi, oke, dari logika Anda bisa diterima akal. Logika ini juga bisa diterima akal kan? Oke. Gini. Itu jadi persoalan maksudnya dia orang apa itu? Di sini masalahnya. Abang-abang di sini sama Bu Darni tahu nggak yang namanya Sanhedrin? Nggak tahu. Sanhedrin itu catatan bapak-bapak rabi-rabi Yahudi. Sanhedrin ini itu dalam bahasa Ibraninya itu mahkamah agama, rabi mereka.
Nah, mereka ini punya catatan, Bang. Catatan keagamaan mereka. Rabi-rabi Yahudi ini itu berbahasa Hebrew, berbahasa Aramaik. Oke. Nah, tiba-tiba Zebedeus yang punya anak John atau yang tadi siapa? Yohanes atau John, tiba-tiba nulis dalam bahasa Yunani, Bang. Menurut Abang oknum yang sama nggak nih? Menurut saya itu. Ini lagi data. Tempat tinggalnya Zebedeus di kota Betsaida di Galilea. Mundur lagi. Dengar dulu. Mundur lagi. Ya. Iya. Profesi nelayan yang kemungkinan besar memiliki usaha yang makmur. Keluarga. Kan kemungkinan. Yakobus dan Yohanes, istri Salome, yang juga merupakan pengikut dekat Yesus, dan ibunda dari Yakobus dan Yohanes. Kekayaan bisnis penangkapan ikan Zebedeus cukup berhasil karena ia mempekerjakan beberapa orang upahan untuk membantunya, seperti yang disebutkan dalam Injil Markus. Tempat tinggal di kota Betsaida di Galilea. Iya. Begini Pak. Kalau kita lihat dari latar belakang, ataupun profesi, Yohanes itu di situ dikatakan sebagai apa? Dan setahu saya dia sebagai nelayan, kan? Betul nggak? Betul. Nah, kalau kita bicara soal nelayan, saya bukan mendiskreditkan profesi nelayan. Biasanya itu orang yang tidak berpendidikan tinggi, betul? Betul ya? Betul. Oke. Nah, jadi kalau yang dikatakan Yohanes ini tadi, ini saya nggak bisa pastikan, tapi itu kalau Injil ataupun surat Injil yang Yohanes itu dikatakan, itu kesaksian dari Yohanes. Kalau yang saya percaya dan saya pernah dengar itu seperti itu, bukan dia langsung menuliskannya. Sama dengan seperti ini, sama dengan Al-Quran. Kalau menurut keyakinan umat Muslim, itu kan yang menerima wahyu Muhammad. Nabi Muhammad tuh. Menuliskan kan murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya yang ada murid kan. Nah, seperti itu. Nah, ini kesaksian Yohanes ini tadi, kemungkinan kenapa ditulis dalam bahasa Yunani, kemungkinan seperti itu yang menuliskan ini, tapi dia kesaksian Yohanes dari sudut pandang Yohanes, kira-kira seperti itu. Kan ada 4 itu Injil. Oke. Ada Markus, Yohanes ataupun Lukas seperti itu. Nah, itu, jadi kan merujuk seperti itu. Kalau kita bilang ada misalnya kata-kata yang nggak sama gitu, tapi pada hakikatnya tujuannya sama kan, itu pengertiannya sama kan. Jadi dengan sudut pandang yang berbeda, kira-kira seperti itu. Makanya Yohanes itu tadi. Di sini masalahnya, Bang. Di sini masalahnya, Bang. Rasulullah Nabi Muhammad SAW waktu dia menerima wahyu, dia sampaikan ke sahabat-sahabatnya menuliskan dan membacanya ulang. Nah, masalahnya di sini gospel according to Matthew, according to John, according to Lukas, ini ditulis setelah Yesusnya nggak ada, Bang. Iya, itu ya pasti. Jadi nggak apple to apple dong, paham nggak, Bang? Oke, kalau Anda berkata seperti itu, masalah kalau Al-Quran tadi ditulis waktu di situ masih Muhammad seperti itu, maksudnya. Nah, oke lah, kita bilang di situ ditulis. Tapi apakah itu sudah jadi satu kitab Al-Quran waktu itu, waktu Muhammad masih hidup? Di tahun yang sama begitu Rasulullah meninggal itu udah ada kopi-kopi langsung full Al-Quran dan udah dijilid juga. Artinya begini, Pak, artinya waktu itu belum jadi satu kitab. Artinya sesudah dia wafat tadi, di situ baru dibuat lagi, dikumpulkan semua, kan seperti itu. Enggak, ini saya tunjukin aja ya, Bang ya. Ini saya tunjukin aja. Kalau saya buka islamicAwareness.org, di sini ada Quranic manuskrip, di sini ada radiokarbon. Radiokarbon itu pembusukan kertas, Bang. Oke. Di sini ada cara untuk radiokarbon datingnya dan segala macam. Nah, di sini intinya maksudnya. Di sini ada kodeks Sana'ai. Di sini ditulisnya itu probability of belonging to the period between 578 ke 669. Nah, begitu saya buka ini Al-Qurannya, ini udah lebih dari setengah, Bang.
Dan begitu kita lihat carbon datingnya, ditulisnya, kertas ini adanya di tahun 578 ke 669. Kita sama-sama tahu Rasulullah itu lahir 571 dan meninggal 632. Jadi kalau kita pakai presisi ini, akurasinya ini, berarti ini kurang lebih di 669 tambah 578 40 berarti 612 ke 616. 612 ke 616. Jadi ini udah dibukukan seperti ini dan udah diurut dari folio 1 Al-Baqarah ayat 246 ke 250. Folio 1 juga 250 ke 255 dan seterusnya. Ini Al-Qurannya itu udah lengkap waktu Rasulullah masih menerima wahyu, Bang. Jadi Al-Qurannya itu udah diurut, dijadiin kitab waktu Rasulullahnya masih menerima wahyu. Dan ini fakta. Ini ada carbon datingnya dan seterusnya. Nah, maksud saya itu saya pembuktiannya Al-Quran itu memang udah ada waktu zaman Rasulullahnya. Nah, di Abang ini kan sementara ditulisnya puluhan tahun setelah Yesus yang nggak ada, Bang. Kalau ditulisnya itu ya mungkin kalau dikatakan puluhan tahun kayaknya saya terus terang aja saya nggak tahu pastinya kapan. Tapi kalau yang itu semua dari kesaksian dari rasul-rasul ini tadi kan seperti itu. Logikanya gini, kan nggak mungkin kesaksian itu disampaikan itu sesudah puluhan tahun. Kan seperti itu. Nah, klaimnya Yohanes itu ditulis terakhir di tahun 90-an. Habis itu John itu Markus itu di tahun 80-an. Yang awal, yang paling awal itu Anda dapat dari mana itu? Dari kekristenan sebentar. Dari mana tahu Muhammad tentang penciptaan? Astagfirullahaladzim. Bentar ya, Bu. Bentar ya. Nih, saya tunjukin aja ya. Yang itu nanti Bu. Satu Bu Denny. Kaban dulu. Kalau yang itu nanti yang seperti itu. Ini Bang, ini dari katolisitas.org, mengenal dan mengasihi iman Katolik. Ini dari Katolikan ya. Nah, ini Bang, Two Gospel Hypothesis. Ini hipotesis mereka ya. Ini ditulis tahun 50, Bang. Nih, dengan demikian diperkirakan bahwa Injil Matius itu ditulis sebelum tahun 50-an. 50-an, Bang. Sebelum tahun 50-an atau tahun 50? Ditulis sebelum tahun 50-an. Eusebius, Theoplag, Antinimius, Sigranius, Nicromius, Chalcidius memperkenalkan Injil ini ditulis sekitar tahun 3845. Sedangkan Lukas, Markus di sekitar tahun 68. Dan Yohanes nih yang tadi saya bilang, Yohanes itu tahun 90. Seperti yang saya katakan seperti itu. Nah, Yesus kan digantung tahun 29. Yang saya katakan seperti ini, maksudnya kan. Ya, siap. Kalau kesaksian itu tadi, itu kan mereka kan sampaikan, itu kan sesudah Yesus disalibkan, tadi. Nah, sesudah murid-muridnya tinggal seperti itu, kan disitulah mereka mulai mengajar dan mereka memberikan kesaksian. Nah, selama rentan waktunya mereka mengajar itu pun kita tidak tahu pastinya berapa tahun atau berapa lama seperti itu. Dan ditulis seperti itu, dicatat seperti itu, saya yakin itu waktu mereka masih hidup semua. Nah, kalau dibukukan ataupun dibuat satu buku seperti itu, nah kita juga nggak tahu sampai tahun berapa seperti itu. Tapi kesaksian itu yang jelas itu dituliskan itu berdasarkan dari kesaksian dari murid-muridnya ini tadi. Seperti itu. Ini sebentar maaf sebentar. Ini ada teman seiman Abang nih, Hamba Kristus 5. Bang Hamba Kristus tadi nanya apa Bang? Yang tahun 29? Boleh nggak Bang Jibril tunjukkan datanya Bang? Oke. Abang non muslim ya? Ya, saya Tritunggal. Oke. Ini saya dapat dari Britannica Bang. Britannica ini yang punya ensiklopedia Jesus.
Jesus Christ, Jesus Galilei, Jesus Nazareth, born 6 sampai 4 sebelum Masehi. Habis itu meninggalnya 30. Jadi kalau dia kan mestinya umurnya 33, Yong. Betul nggak? Jadi kalau dia lahir minus 4 sebelum Masehi, berarti 33 kurang 4? Oke, 29. Dari situ abang hamba Kristus. Oke, lanjut dulu bang, lanjut dulu. Oke, siap. Enggak, karena abang kalau mau telusurin lagi, kalau dia lahirnya tahun jebot atau tahun 0 atau tahun 1, dia nggak ketemu sama siapa namanya? Aduh. Gubernur dia siapa? Tahun itu. Harold. Siapa? Herodes. Ya, karena Herodes itu meninggalnya April 4 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau dia lahirnya enggak 4 tahun sebelum Masehi, dia nggak ketemu Herodes yang pertama. Kan Herodes ada 2. Oke ya, lanjut lah. Oke. Nggak, iya, balik lagi ke tadi. Saya udah lupa nih, kita udah sampai mana nih. Ini banyak banget ini. Gue jadi ngelurusin. Udah, kalian tanya soal Islam deh. Apa kayak? Nah, intinya seperti ini kan. Lanjut bang. Kita kan tidak mendistorsi. Mencatat tentang penciptaan. Sementara penciptaan ada abad ke-1. Sekarang Muhammad datang abad ke-7. Bagaimana dia cara mengetahui mencatatnya itu? Coba. Baik. Ini Bu Darmi kita tok-tokan aja ya, boleh ya? Gimana? Bu Darmi. Iya, kita tek-tokan aja. Oke, sama seperti di dalam Bible Ibu. Di Bible Ibu, kan Musa nggak ada di masa penciptaannya, Bu ya. Tapi diterangkan oleh Tuhannya, dikasih firman oleh Tuhannya, gini loh, lo tulis. Habis itu ditulis. Sama seperti Rasulullah juga, bagaimana Rasulullah tahu soal penciptaan. Rasulullah itu menerima wahyu, Ibu. Itu yang Rasulullah sampaikan di dalam Al-Quran. Coba saya potong. Saya mau tanya. Siap. Di dalam Al-Quran itu ada nggak dicatat proses penciptaan seperti di dalam Bible? Di dalam Al-Quran diceritakan ada 6 masa. Tadi saya udah jelasin. Itu dari masa pertama, bukan hari ya Bang ya. Masa pertama itu penciptaan awal langit dan bumi, awal langit pertama kali, habis itu masa keduanya itu pengembangan dan penyempurnaan, habis itu masa ketiganya itu pembentukan tata surya. Karena kita tahu satu hari itu begitu ada tata suryanya, Bang. Kalau nggak ada tata suryanya nggak ada hari, Bang. Jadi 6 masa, Bang, atau 6 waktu. Iya, maksud saya di Al-Quran itu ada nggak dicatat seperti itu? Kalau di Bible itu kan ada jelas. Ada. Nah, di surat apa itu kan itu? Itu ada di mana itu? Itu ada di itu tadi An-Naziat ayat 27 ke 33. Gimana sih bunyinya kira-kira? Ada bisa dibuka kan? Oke, saya buka ya. Itu di Al-Quran ya? Di Al-Quran. Ya. An-Naziat itu nama surat. Cabang-cabangnya ada di itu. Di An-Naziat ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggalkan ini semua, Bang. Kita udah sampai Big Bang Theory juga udah dibahas tadi. Iya, kita mundur lagi nih. Gimana? Tadi kan ibu ini kan tanya penciptaan kan itu. Saya mau tanya maksudnya bagaimana diterangkan bagaimana penciptaan itu dari proses penciptaan tadi itu. Nah itu tadi yang Bu Darni udah menjawab ya. Jadi Rasulullah taunya itu dikasih tahu Allah. Belum menjawab. Gini, di abad pertama manusia diciptakan dari debu dan tanah. Di abad ke-7 manusia diciptakan dari sperma ya. Kenapa berbeda? Dari tanah. Kenapa berbeda? Enggak, maksud saya seperti ini maksud saya tadi kalau di Bible kalau masalah itu penciptaan itu tahun berapa itu saya nggak tahu juga ya. Saya nggak mau mengklaim itu di abad pertama atau di mana itu.
Cuma kan gini, kalau di Bible kan dikatakan di situnya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi begini, dan hari pertama segini diciptakan, hari kedua seperti ini, hari ketiga sampai hari 6 seperti itu kan, itu diterangkan seperti itu. Nah kalau di Al-Quran, saya mau tahu, bukan mau apa, ada nggak dibuat seperti itu, ceritanya seperti itu, prosesnya, dan ayatnya di mana? Maksud saya seperti itu. Sebentar, Darni, dikoreksi Darni. Tadi kamu nggak boleh ngomong gitu ya. Apa itu? Abad pertama diciptakan dari, abad ke-7 diciptakan dari sperma. Nggak ada seperti itu, nggak boleh framing begitulah. Bukan, kan di dalam teman-teman Muslim kan mereka kan mengatakan bahwasanya manusia itu diciptakan dari sperma, kan gitu kan Bang Jibril? Enggak, gini. Aku bertanya, kenapa bisa beda waktu ciptaan pertama di abad pertama dengan ciptaan di abad ke-7 gitu loh. Harusnya kan sama. Ciptaan di abad pertama kan udah selesai nih. Harusnya diikuti dengan Bu Darni, penciptaan, tulisan penciptaan itu nggak di abad 1. Abad 1 itu begitu ada si botak. Jangan bangga banget sama abad 1. Begini Bu Darni. Kejadian itu 1600 tahun sebelum Yesus. Sabar Bang Hatta. Betul. Ya maksud saya gini. Abad 1, Bu Darni, bentar. Bu Darni tahu abad 1 nggak sih? Itu makanya. Mau jelaskan abad 1 sih. Abad 1 itu abad 1 itu ya zaman Yesus mula, makanya dibilang sebelum Masehi, after death gitu loh. Sebelum Masehi lah. Sebelum Masehi di perjanjian. Iya, sebelum Masehi namanya bukan abad 1. Sorry. Before Christ gitu loh. Iya. Ngomongnya kok. Iya, maaf, Puralat. Aku mohon maaf. Sekarang maaf ya Bang Jibril dan teman-teman Muslim yang lainnya, maaf ya. Santai. Maksudku sebelum Masehi kan sudah ada ciptaan nih, sudah ada tercipta manusia terbuat dari debu dan tanah. Sekarang ke abad ke-7, kenapa nggak serupa dengan abad ini yang abad sebelum Masehi ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang mana yang menantang ini sekarang? Siapa yang menantang Yahweh ini? Di antara kita dua ini. Saya sedikit aja mau sampaikan. Sedikit aja ya. Begini Bu Darni, kita kan sama-sama satu kepercayaan ya, kita orang Kristen. Maksud saya gini, kalau ada dikatakan, ada orang yang mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dari sperma, kalau itu oknum ataupun orang misalnya Muslim mengatakan seperti itu, kalau bukan dari Al-Quran, kita nggak bisa klaim seperti itu. Kita bawa datanya memang kalau memang dari Al-Quran, kadang seperti itu. Jadi itu aja supaya jangan salah-salah. Bentar, Bang siapa namanya? Bang Artaban ya? Ya. Di dalam surah At-Tariq 6 ayat 7 itu memang dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung, sulbi dan tulang dada. Itu tertulis dalam At-Tariq 6 ayat 7. Yang dinarasikan Bu Nardi ini memang ada tertulis gitu loh. Cuman kan dia tadi nanya. Tapi itu bukan penciptaan. Tapi itu bukan penciptaan, itu pembuatan. Pembuatan apa itu Bang? Pembuatan kalian bisa nggak bedain antara menciptakan dan membuat? Kita lurusin itu dulu deh. Menciptakan itu dari yang nggak ada menjadi ada, betul nggak? Membuat itu ada bahan bakunya. Saya membuat komputer, udah ada motherboard, monitor, keyboard, mouse, dan segala macam. Ada bahan bakunya. Yang tadi abang bacain itu kan udah ada sulbi, udah ada sperma dan seterusnya. Itu pembuatan bang. Itu pembuatan manusia. Tapi kalau penciptaan, waktu menciptakan Adam dari tanah dan seterusnya. Jadi kita bedain ya antara menciptakan dan membuat. Makanya saya buat anak. Saya nggak menciptakan anak. Betul nggak? Oke. Kalau tapi saya kurang setuju sih Bang Jibril kalau untuk hal itu, kata menciptakan itu, karena menciptakan itu kan definisinya dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Manusia kan sebelumnya nggak ada, Bang. Manusia kan udah ada dong. Kalau saya buat anak kan saya manusia, istri saya manusia. Sebentar. Jibril ini tentang penciptaan. Sebentar, di dalam surah At-Tariq, boleh nggak Bang Jibril buka ayatnya? At-Tariq 6 ayat 6 sampai 7. Coba bersama-sama. Ayat 5. Ayat 5 sampai 7, Bang. 5 sampai 7. Nah. Silakan. Takutnya aku salah bawa terjemahannya gitu loh, karena kan bawa Al-Quran terjemahan. Ya, pas yang abang bilang itu pas, cuman itu yang dikatakan Bang Jibril itu yang sudah ada manusianya, bukan menciptakan, bukan penciptaan, Bang.
Ya, kalau abang bacanya dari coba Bang Jibril boleh nggak dengan kasih Oke, siap, bukakan siap, datanya di At-Thariq 6 ayat 7. Kan enak nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi langit yang datang pada malam hari, dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Bintang yang bersinar tajam. Setiap orang pasti ada penjaganya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar di antara yang tulang punggung, sulbi dan tulang dada. Sungguh Allah benar-benar. Nah, jadi kalau abang diciptakan. Abang nafasnya. Oh, sorry. Nah, di sini dibilang, Bang, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Jadi maksudnya di sini, ini kan abang jelas nih. Maka hendaklah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan yang namanya satir, Bang. Kok bisa satir, Bang? Jadi maka itu hendaklah ya? bukan maka hendaklah manusia memperhatikan apa yang diciptakan. Ini ajakan untuk manusia untuk memperhatikan dari apa kita dibuat. Dari apa diciptakan? Kalau dari teman-teman Muslim, dari apa diciptakan? Ya, itu tadi yang saya jelaskan lagi. Kalau kita diciptakan, ke ayatnya tadi, Bang, ke ayat yang di atas tadi, Bang. Enggak, jangan dulu, jangan goyang-goyang supaya clear kan. Bang bilang ini satir ya atau gimana? Ajakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperhatikan dari apa dia diciptakan. Oke, coba tunjukkan dari apa dia diciptakan, Bang, silakan. Ya itu lompat ayat kan ada dua, Bang. Kita harus membedakan antara menciptakan dan membuat. Abang paham nggak? Kalau tadi di situ kata-katanya diciptakan memang. Iya, makanya aku bingung gitu loh. Gini aja, Bang, yang menciptakan dan diciptakan. Gitu. Apa yang diciptakan di sini, Bang? Apa yang saudara pertanyakan gitu loh? Apakah yang pertanyaan Anda sperma ini yang diciptakan dari apa atau gimana gitu loh? Manusia diciptakan dari apa? Karena kita kan membawa di dalam surah At-Thariq 5-7. Nah, dituliskan di situ tadi diciptakan. Hendaklah kita mengingat dari apa kita diciptakan. Nah, kalau dari apa diciptakan? Kalau surat At-Thariq ini bukan menceritakan tentang penciptaan manusia. Yang di sini menceritakan tentang penciptaan sperma seperti itu. Sebentar, di situ nggak ada diciptakan sperma, Bang. Sabar, sperma itu diciptakan dari saripati tanah yang berasal dari cairan yang dipancarkan dari sulbi atau tulang rusuk. Seperti yang dijelaskan dalam surat At-Thariq tadi, saudara. Itu. Tapi begini, saudaraku. Gini aja, Bang Atabang, bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini aja, Bang Atabang. Bang Jibril, bukakan aja penciptaan Nabi Adam. Jadi kan biar jelas. Gitu nah aja. ini kalau saya buka dari Al-Mu'minun ayat 12. Dan sungguh kami menciptakan manusia dari saripati dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kamu jadikan sesuatu yang melekat. Dan seterusnya ini panjang. Nah, jadi yang seperti yang tadi saya jelaskan, menciptakan dan membuat itu, menciptakan itu hanya hak Tuhan. Manusia nggak bisa menciptakan. Manusia dari ujung dunia ke ujung dunia dikumpulin, suruh bikin semut aja nggak bisa. Kita hanya bisa membuat, kita hanya bisa mengolah. Sementara Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, dia bisa menciptakan dari yang nggak ada menjadi ada. Oke, Bang, jadi sorry nih, berarti aku simpulkan bahwa ciptaannya tetap dari tanah ya, begitu ya? Iya dong. Iya, betul. Lalu bagaimana dengan terjemahan yang dia diciptakan dari air mani yang terpancar yang keluar dari tulang punggung dan tulang dada? Nah, itu maksudnya ke arah mana? Itu kan pembuatan anak, Bang. Itu kan menjelaskan pembuatan. Sudah dijelaskan. Tadi kan dia dijelaskan dari apa penciptaan Nabi Adam. Berarti harusnya terjemahannya bukan diciptakan, Bang, tapi pembuatan ya. Jadi gini. Bentar, Bang. Boleh saya tambahkan? Tunggu, Bang. Biar nggak lari dulu, Bang. Ya, dibukakan aja tadi, Bang Jibril. Nanti kan ada kejelasan tadi dari Herman itu.
kan dari segumpal tanah itu tersimpan air mani. Nah itu dia baru penjelasannya ke situ. Coba sih tambahkan sedikit ya, boleh? Oke. Jadi lanjut Pak. Jadi gini, proses penciptaan tanah itu bersinggungan dengan proses Nabi Adam alaihissalam. Nah, proses selanjutnya mengenai air mani itu penciptaan manusia secara umum gitu. Jadi awal yang bersinggungan dengan tanah itu bersinggungan dengan Nabi Adam alaihissalam. Sebegitu detailnya Al-Quran menjelaskan semuanya. Baik itu proses Nabi Adam hingga manusia secara umum seperti itu. Jadi memang Nabi Adam alaihissalam tidak melalui proses biologis berhubungan antara. Bang, saya sanggah sebentar boleh ya? Saya jelaskan dulu, jangan dipotong dulu. Boleh. Oke. Jadi proses Nabi Adam alaihissalam itu tidak proses biologis gitu. Beliau itu Allah Ta'ala ciptakan melalui tanah gitu, saripati tanah seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai air mani itu Allah Ta'ala menceritakan tentang manusia secara umum seperti itu. Ya, silakan kalau mau dibantah silakan. Oke, jadi kesimpulannya begini. Berbicara tentang penciptaan itu berbicara tanah liat itu penciptaan Adam, sedangkan ciptaan yang di surah At-Tariq 6 ayat 7 itu proses bagaimana manusia itu terus berkembang biak gitu. Secara umum. Iya. Begitu kan? Ya, betul. Ya, ya. Oke, baiklah, akan saya coba terima. Ini Bang Hamba. Kan tadi dari penciptaan Nabi Adam dari segumpal tanah tadi kan sudah dijelaskan juga sama Bang Jibril, kita bukakan ayatnya. Di situ kan sudah dijelaskan juga bahwasanya ada saripati air mani juga terkandung di dalam segumpal tanah itu. Itu tadi kan udah ada tadi penjelasannya juga di situ, penciptaan dari Nabi Adam. Oke. Salam. Kalau nggak, lanjut. Saya paham. Lanjut. Kalau misalnya masih belum paham juga, nanti Bang Jibril bukakan lagi. Oke, juga. Lanjut Bang Jibril. Saya mau bertanya boleh? Silakan. Tunggu. Izin. Bang Maulana jadi penengah ya Bang Maulana, supaya tidak tumpang tindih diskusi kita, supaya kita mendapat edukasi Bang. Ya, lanjut. Oke. Saya mau bertanya seperti ini. Tadi kan saya tanyakan, ya kalau tadi masalah penciptaan Adam itu tadi, penciptaan manusia tadi yang pertama tadi, oke. Itu dari Adam, dari tanah. Yang saya tanya tadi di mana itu di dalam Al-Quran dikatakan Adam diciptakan dari tanah itu tadi, di surat mana itu ada tertulis seperti itu? Saya mau tahu ada memang ada jelas seperti itu. Kalau seperti di Bible kan ada memang diciptakan dari debu tanah dan dihembuskan napasnya seperti itu, memang ada keterangan seperti itu. Nah, apakah di Al-Quran ada nggak seperti itu? Saya mau tahu aja, saya bukan mau berdebat, saya hanya mau tahu aja. Iya. Di Al-Hajj ayat 5, sebentar saya bukain ya Bang ya. Ya. Surat Al-Hajj ayat 5. Al-Hajj itu surat ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, jika kamu meragukan